Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar untuk menginstal Laravel ya. Jika belum diinstal, silahkan saksikan video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang struktur folder pada Laravel. Nah, di sini kita bisa buka lagi ya situs laravel.com-nya, bisa lihat di bagian documentation. Di sini ada directory struktur. Nah, kita bisa lihat fungsi setiap direktorinya ada apa saja. Nah, banyak ya. Contohnya kita buka di sini. Ini yang kemarin sudah kita buat, yaitu proyek di dalam folder coba. Nah, ini direktorinya banyak sekali, tapi yang harus kita ketahui untuk sekarang, yang akan sering dipakai adalah ini, pada direktori atau pada folder app. Nah, ini nanti ada ini, folder model ya. Kemarin kan kita sudah belajar MVC itu ada model, view, dan controller. Nah, jadi pada folder app ini ada folder models. Nanti di sana kita akan menyimpan file-file models ya di sini. Lalu untuk controllernya ada di sini di folder HTTP controllers. Nanti controller semuanya disimpan di sini. Sedangkan untuk view-nya sendiri ada di luar folder app. Di sini di folder resource ada view. Nah, nanti view-nya kita semua simpan di sini seperti itu. Nah, satu lagi yang harus diperhatikan adalah di sini ada folder routes. Nah, fungsinya ini, file-file di sini adalah untuk melakukan routing atau penjaluran. Di sini ada 4 file, tapi yang akan kita pakai sekarang, yang ini dulu, yang web.php. Di sini di dalamnya ada route, get, function. Nah, ini ada slash, function, lalu dia mengarah ke welcome. Lalu, folder yang satu lagi yang harus kita tahu fungsinya adalah ini, folder public. Di sini kita akan simpan aset-aset kita yang statis ya. Misal kita nanti punya file CSS, JavaScript, atau gambar, nanti disimpannya di sini. Nah, lalu di sini ada file yang disebut dengan file env. Nah, nanti di sini kita menentukan environment dari web kita. Nanti kalau kita sudah koneksi ke database, nah di sini akan kita ganti ya. Ininya host, port, lalu nama database-nya, username, dan password-nya seperti itu. Tapi untuk kali ini kita biarkan saja dulu. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan dulu project yang kemarin sudah kita buat. Ini localhost kemarin. Nah, dia belum jalan ya. Kita harus buka dulu. Seperti kemarin, dari sini ke hub. Lalu kita masuk ke aplikasi Laravel. Nama proyek kita kemarin adalah coba. Nah, di sini kita jalankan. Nah, ini sudah jalan ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan cari tahu mengapa saat pertama kita buka ini, halaman pertamanya yang muncul adalah ini. Nah, kita akan belajar routing atau penjaluran tadi. Ingat, untuk routing itu kita lihatnya di sini ya, di folder routes, di sini di web PHP ini. Nah, di sini kita sudah diberikan satu buah root default. Di sini artinya kalau ada sebuah root yang metodenya get ini, lalu yang alamatnya slash. Nah, alamat slash itu kita bisa lihat di sini. Alamat slash itu artinya root, dia nggak ada apa-apanya, atau kita berikan slash di sini. Nah, seperti itu ya. Maka dia akan return, masuk ke mengembalikan halaman welcome yang ada di folder view. Nah, kalau misalnya ini si alamatnya itu kita ganti, slash-nya jadi misal slash kontak. Nah, save. Ini dia. Nah, jadi error ya. 404 not found karena sudah tidak ada lagi roots untuk
yang hanya slash. Tapi kalau misalnya kita di sini ganti, tambahkan slash kontak, nah dia akan muncul seperti ini. Jadi ini artinya seperti itu. Nah, dia kalaupun di sini return-nya bukan seperti ini, apakah bisa? Bisa. Kita misal ganti. Kita ganti jadi hello world. Save. Di sini kita ini masih kontak yang slash. Nah, jadi tulisan hello world seperti itu. Tapi kita kembalikan lagi tadi. Ini artinya masuk ke file welcome yang ada di folder view. Nah, tadi folder view-nya ada di mana? Di sini kan ya. Di resource view. Nah, di sini ada file namanya welcome.blade.php. Nah, ini isinya ini adalah yang tampil tadi. Misal kita coba, kita cari yang documentation ini atau Laravel News, kita ganti jadi di file sini ya, kita search coba Laravel News. Nah, ini kita ganti menjadi PGRI News. Save. Nah, dia akan berubah seperti ini. Jadi, memang halaman yang ditampilkan itu adalah halaman ini. Nah, ini namanya, tapi tidak perlu semuanya welcome.blade.php. Yang ditulis adalah ini hanya welcome saja. Kalau blade-nya dihilangkan, ini bisa atau tidak? Nah, ini blade-nya. Misal kita coba hilangkan. Nah, ini kita ganti misal. Jadi welcome.php ini bisa. Tapi nah dia ada function yang nggak jalannya ya. Jadi sekarang kita namain saja dulu welcome.blade.php. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba membuat 3 buah root ya. Kita copy aja. Oke. Ini yang pertama. Slash ya, yang kedua. Catatan. Yang ketiga adalah about. Nanti kita akan ini ke catatan. Ini ke about. Kita coba. Nah, ini ya tadi halaman home, lalu catatan. Nah, dia invalid argument, katanya view catatan not found. Artinya kita memang belum buat ya file si catatannya itu. Lalu yang about juga sama, ini pasti error. Nah, seperti itu. Gimana caranya? Kita akan buat dulu view-nya di sini. Klik kanan, new file. Kita beri nama catatan.blade.php. Save. Lalu kita tuliskan misal save. Kita lihat yang catatan. Nah, ini sudah muncul halaman catatan. Lalu kita buat lagi ini save as aja. Menjadi about. Save. Kita ganti. Lalu tadi yang home juga kita ganti aja. Jadi halaman home. Save. Sekarang kita sudah punya 3 halaman. Ini catatan, about. Nah, ini home.
home itu tadi cuman slash aja. Oke, nah seperti itu. Jadi itu adalah routing ya. Nah, sekarang kita akan coba di halaman about-nya ini kita akan isi dengan foto dan nama ya. Kita lihat di sini foto, masukin foto adalah, oke, jangan lupa fotonya kita simpan di sini ya, di folder public. Kita buat satu folder dulu, namanya image. Oke, nanti gambarnya kita simpan di sini. Kita cari dulu gambar. Oke, kita akan copy gambarnya. Kita simpan. Nah, image ya. Paste. Oke. Nah, dia sudah relatif ya alamatnya ke sini, ke public. Nah, yang harus kita tambahkan adalah si folder image-nya dan nama filenya. Oke, lalu di bawahnya akan kita tambahkan nama. Kita refresh di sini. Nah, seperti itu namanya belum ke bawah. Kita gunakan BR. Nah, halaman about sudah ada. Lalu ini untuk gambar dan namanya ini bisa juga kita bawakan, kita tambahkan variabel dari sini, dari roots-nya. Nah, di sini setelah view di sini kita tambahkan. Nah, kita kirimkan datanya dari sini, tambahkan parameternya di function-nya. Kita gunakan array asosiatif karena kita banyak yang mau dikirimnya, 2 ya. Kita buat nama, lalu koma, bawahnya foto. Oke. Nah, nanti ini di about-nya kita ganti ini. Foto. Jangan lupa tutup PHP-nya. Lalu di sini juga kita ganti nama. Kita ganti nama ya. Nah, hasilnya sama, tetapi sekarang sebetulnya dia sudah menggunakan pemanggilan variabel, jadi nggak ditulis lagi di sini. Ini bisa aja diganti kayak gini. Hasilnya juga akan sama, oke. Lalu kalau misalnya kita mau menambahkan CSS, kita tambahkan di sini. Kita beri folder ya di public CSS misal. Nah, ini ada folder CSS, lalu kita new file. Di sini kita save style.css. Nah, kita akan coba buat background-nya ya, dirubah. Background color. Oke, kita coba di save. Lalu di sininya dipanggil CSS-nya, jangan lupa. Nah, sini href-nya ke sini ya. Nama foldernya dulu, lalu nama filenya. Save. Oke, kita coba. Nah, background-nya jadi berubah. Nah, selanjutnya kita akan membahas salah satu fitur yang ada dalam Laravel, yaitu namanya Blade Templating Engine. Nah,
Blade Templating Engine ini tools untuk membantu kita mengelola halaman web ya. Kita akan lihat di sini di Laravel-nya, klik di menu The Basics, lalu ada Blade Templates. Nah, ini documentation-nya, di sini ada semua. Nah, jadi sebetulnya Blade ini adalah templating engine yang ada di Laravel ya. Nah, di sini, tapi katanya kita masih bisa menggunakan sintaks PHP di dalam view kita bareng-bareng dengan tambahan sintaks Blade-nya. Nanti, nama template filesnya itu adalah nih, seperti tadi kan, welcome.blade.php, seperti itu ya. Jadi, nama file belakangnya ada .blade.php-nya. Nanti biasanya disimpannya adalah pada folder view. Salah satu contohnya ini yang paling sederhana adalah displaying data, seperti tadi yang sudah kita coba bahwa saat roots kita kirimkan variabel name, isinya Samantha. Nah, nanti saat menuliskannya di sana, kalau tadi kita pakai sintaks PHP, pakai echo, sekarang menggunakan Blade kita bisa ganti menjadi seperti ini. Kita coba. Nah, di sini kita ganti bisa jadi gini. Jadi kita tinggal, nah seperti ini. Oke, yang ini juga sama. Kita tambahkan. Ups. Oke, ininya tidak usah. Save. Nah, ini hasilnya. Nah, dia sama aja seperti itu. Sekarang kita akan coba membuat halaman menggunakan Blade ini ya, Blade Templates. Kita gabungkan dengan Bootstrap. Getbootstrap.com, kita pilih langsung ke sini ke Docs. Kita akan gunakan ini starter template-nya, kita copy aja. Lalu di halaman home-nya kita paste. Kita ganti sedikit. Nah, ininya biarkan saja ini mengarah ke Bootstrap-nya ya. Lalu di sini titelnya kita akan rubah menjadi catatan perjalanan. Oke. Catatan perjalanan. Ini halaman home ya. Oke, ininya kita hapus aja. Ini juga dihapus, kita lihat. Oke, sudah jalan ya ini CSS-nya. Lalu akan kita tambahkan navbar. Kita cari di sini navbar. Kita pilih ini yang nav. Nah, ini juga kita copy aja. Copy, kita tambahkan di sini. Nah, seperti itu. Kita lihat. Oke. Navbarnya sudah ada. Lalu tadi kita tambahkan yang ini ya. CSS punya kita supaya backgroundnya warna koral. Oke. Lalu ini kita ganti home-nya, oke. Lalu ini catatan perjalanan, yang ini about. Nah, yang ininya kita hapus saja, kita nggak butuh. Oke, nah seperti ini. Lalu ininya kita akan ganti warnanya. Kita bisa ganti, di sini ada light ya. Ini defaultnya seperti ini ya kalau light. Lalu misal kita ganti jadi dark. Kalau dark dia berubah jadi hitam. Lalu ada lagi kita ganti jadi primary. Primary itu jadi warna biru kalau nggak salah. Nah, seperti itu.
Kita akan gunakan yang BG Primary ini. Lalu di stylenya kita akan ganti jadi powder blue. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu kita ini nggak akan pakai ini dulu. Oke. Nah, ini tulisan navbarnya akan kita kosongkan saja. Oke. Lalu ini hrefnya kita kasih ini tadi slash. Ini slash catatan. Yang ini slash about. Jadi ini sudah bisa kita klik. Oke. Ini catatan perjalanan, yang ini about. Nah, ini biar ininya agak ke tengah, kita ganti sedikit. Ya, ini kontainer aja. Lalu tulisannya supaya agak ke dalam, kita masukkan ke dalam kontainer. Sini. Div class container. Terus kita kasih margin top. Oke. Save, kita lihat hasilnya. Seperti ini hasilnya. Lalu ini tulisan untuk menunya kita akan buat jadi putih. Kita ganti di sininya. Oke, seperti itu. Nah, tapi ini kan yang baru jadi seperti ini hanya di halaman home-nya saja. Saat kita ke catatan perjalanan dan ke about, dia masih kosong seperti ini. Bagaimana caranya supaya di semuanya ada navbarnya? Nah, sebetulnya gampang aja. Kita bisa copy paste ini semua ke halaman about sama ke halaman catatan. Cuman nantinya akan mengulang-ulang tulisan itu ya. Terus kalaupun nanti kita ada perubahan, nanti kita harus edit di semua halaman. Di halaman welcome, di halaman about, di halaman catatan. Nah, bagaimana caranya supaya kita hanya tinggal menulis di satu halaman, nanti ke semua halamannya itu bisa dipakai atau berganti. Nah, di sini kita akan gunakan sistem layouting punyanya Blade ya. Nah, template ini bakalan kita pecah menjadi layout sendiri. Pertama-tama, kita bikin dulu foldernya di sini. Di view, kita bikin folder baru. Kita kasih nama layouts, misal. Oke. Nah, lalu di layout ini, nanti kita isikan yang ini ya, tadi welcome Blade, kita save as aja. Sini, kita ganti jadi utama .blade.php, save. Nah, ini sudah jadi utama ya. Jadi nanti ini adalah layout utamanya. Nah, ini adalah isinya. Isinya nanti yang akan berubah-ubah. Yaitu kalau misalnya di halaman home, isinya akan halaman home. Nanti kalau ke about, nanti isinya adalah nama. Lalu nanti di catatan juga beda lagi. Nah, di sini kita harus beritahu ke si Blade-nya bahwa di sini tuh nanti akan diisi sama child-nya. Cara manggilnya adalah kita ketikkan. Nah, ini nanti adalah nama di sananya. Misal kita beri nama container, save. Nah, ini
ini adalah di utamanya, sekarang di childnya, di anaknya yang akan dimasukkan ke sininya. Jadi nanti tuh setiap halaman isinya sama segini, tapi yang beda itu hanya yang di sininya saja. Nah, kita buka tadi ya yang welcome, ini dihapus aja. Kita isikan halaman home aja, halaman home. Nah, ini harus diberitahu bahwa dia adalah dikasih section namanya. Section. Lalu namanya tadi container. Kalau di sini misal kita namanya yang lain isi, boleh. Misal kita ganti ya, di sini namanya isi. Lalu di bawahnya kita kasih and section. Nah, ini kalau ini namanya isi, di sininya pada file utamanya kita ganti, ini namanya isi, sesuai dengan yang tadi. Lalu, nah kita harus kasih tahu dia itu parentnya kemana. Di atasnya kita tulis extends, ini kita tulis layouts titik utama, artinya ini foldernya layouts, nama filenya utama, save ini. Nah, dia masih seperti ini. Lalu yang about akan kita tambahkan juga about. Nah, ini ininya kita hapus karena tadi udah ada di utama ya. Sama kita tambahkan juga sectionnya, isi, lalu end section, dan kita tambahkan extends. Oke, kita save. Ini ya sudah ada. Lalu yang catatan perjalanan, kita buka catatan blade atasnya. Lalu jangan lupa ini dikasih nama sectionnya supaya nanti terbaca oleh parentnya. Dan ini adalah end section. Jadi semua yang ada di dalam antara nih section isi dan end section dia akan masuk ke dalam sini. Oke, tadi ini salah ngetik ya, harusnya yield bukan yield. Oke, kita coba. Nah, ini error, katanya view layout utama itu nggak ada karena kita salah ngetik. Ini nama foldernya tadi layouts ya, pakai S, ini nggak pakai S. Kita tambahkan, save. Nah, seperti itu. Ini sudah masuk halaman catatan. Nah, lalu kita lihat ini home. Ini title-nya ya, catatan perjalanan home. Nah, yang di sini dia masih home juga. Ini yang di about juga sama masih home. Kita akan mencoba bagaimana caranya supaya mereka kalau di home, di sini kita tulisannya home, ini catatan perjalanan, di sini about. Kita lihat di sini. Kita tambahkan di roots-nya, kita tambahkan variabel judul di sini. Kita tambahkan dengan array. Judul home. Nah, seperti itu ya. Yang lain juga sama, kita tambahkan sini. Oke, yang ini catatan perjalanan. Yang ini kita tambahkan judul about. Save. Lalu di utamanya akan kita ganti di sini title-nya. Misal ini kita panggil aja judul.
Kita coba home. Nah, ini jadi home, catatan perjalanan, dan about. Seperti itu. Nah, lalu supaya ini kalau misalnya aktif, dia jadi nyala, kita akan tambahkan di sini ya, di menunya. Nah, di sini kita akan tambahkan jika judulnya sama dengan home. Nah, ini maka tulis aktif. Kalau tidak, maka dia ini di sini. Kita coba home. Nah, ini ya jadi seperti ini. Ini belum catatan perjalanan, kita copy. Nah, seperti ini hasilnya. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.